Ini adalah sebuah kisah tentang seorang bayi laki-laki yang dibuang di hutan dan diselamatkan serta dirawat oleh ular besar yang merupakan Dewi Ular. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Selamat mendengarkan dan nonton hingga akhir ya. Di sebuah hutan yang disebut hutan larangan, tersebar kisah tentang Dewi Ular, penjaga mistis yang dipercaya sebagai pelindung hutan. Orang-orang mengatakan ia hanya muncul kepada jiwa-jiwa murni atau mereka yang ditakdirkan membawa perubahan besar. Namun, di antara mitos itu, ada satu kisah nyata yang berakar dalam kehidupan seorang anak yang terbuang, yang menemukan jalan takdirnya di bawah naungan sang Dewi Ular. Malam itu, langit menangis bersama seorang wanita muda bernama Sinta. Dengan langkah tertatih, ia memasuki hutan larangan, tempat yang ditakuti oleh penduduk desa karena penuh dengan legenda makhluk gaib. Hujan deras mengguyur tubuhnya yang lemah, namun beban di hatinya jauh lebih berat daripada dinginnya malam. Di pelukannya ada seorang bayi laki-laki yang baru berusia beberapa minggu. Bayi itu menangis tanpa henti, seolah-olah tahu ia akan ditinggalkan. Sinta menangis terseduh, tetapi ia tak punya pilihan. Ditinggalkan oleh kekasihnya dan dicap sebagai aib oleh keluarganya. Ia diusir dari desanya tanpa belas kasihan. "Aku tak sanggup melihatmu menderita bersamaku," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia menempatkan bayi itu di atas kain tipis di bawah sebuah pohon besar. "Semoga hutan ini menjagamu lebih baik daripada aku." Dengan hati yang hancur, Sinta berbalik pergi, meninggalkan bayinya yang terus menangis. Namun, langkahnya terhenti oleh suara yang memanggilnya dari balik kegelapan. "Kenapa kau meninggalkan anakmu di tempat ini, wanita manusia?" Sinta berbalik dengan rasa takut yang bercampur bingung. Dari kegelapan hutan, muncul seorang wanita berwujud mempesona dengan rambut panjang berkilau seperti emas dan mata hijau yang bersinar seperti zamrud. Gaunnya terbuat dari daun-daun dan sisik ular yang berkilauan di bawah cahaya petir. Aura yang memancar darinya terasa tidak wajar, dan Sinta menyadari bahwa wanita itu bukan manusia biasa. Aku tidak punya pilihan," jawab Sinta dengan suara bergetar. "Aku tak mampu merawatnya. Dunia manusia terlalu kejam." Wanita itu mendekat, memandang bayi yang terbaring di atas kain basah. Tangisan bayi itu mereda ketika wanita tersebut menyentuh pipinya dengan lembut. "Anak ini istimewa," katanya. "Aku merasakan kekuatan besar dalam dirinya. Jika kau tak sanggup menjaganya, biarkan aku yang melakukannya." Sinta hanya bisa mengangguk. Dengan rasa lega bercampur sedih, ia menyerahkan nasib anaknya kepada wanita itu. Setelah Sinta pergi, wanita itu mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. "Kau aman sekarang, anak kecil," ucapnya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan emas dan hijau. Ular itu melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi itu, melindunginya dari dinginnya hujan. Ia adalah Dewi Ular, penjaga hutan larangan yang legendaris. Selama berabad-abad, ia menjaga keseimbangan hutan dari ancaman manusia. Namun, baru kali ini ia menemukan seorang bayi manusia yang ditinggalkan di hutan. Dewi Ular membawa bayi itu ke sebuah gua di tengah hutan, tempat yang hangat dan aman. Dengan kekuatan magisnya, ia memanggil hewan-hewan hutan untuk membantu merawat bayi itu. Saat bayi itu mulai tertidur dalam pelukan ular raksasa, Dewi Ular kembali ke wujud manusianya. Ia mengamati wajah kecil itu dengan senyum lembut. "Kau akan kuberi nama Arga," katanya. "Karena seperti gunung, kau akan tumbuh besar dan kuat, menjulang tinggi di atas segalanya." Malam itu, hutan larangan menjadi saksi kelahiran kembali seorang anak manusia dalam pelukan Dewi Ular. Ia merasa bahwa bayi ini adalah jawaban dari takdir yang telah lama ditunggu. Seorang anak yang akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia alam. Hari-hari berlalu, Arga tumbuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang, serta diperkenalkan hutan oleh Dewi Ular dalam wujud manusianya. "Dengarkan bisikannya, dan kau akan memahami rahasianya." Sejak kecil, Arga diajarkan untuk melihat dunia dengan rasa ingin tahu. Ia belajar bahwa setiap daun yang gugur, setiap aliran sungai, bahkan setiap hembusan angin memiliki arti. Bimbingan Dewi Ular membuatnya tumbuh menjadi anak yang bijak, bahkan sebelum ia bisa berbicara dengan lancar. Ketika Arga mulai berjalan, ia menjalin persahabatan dengan hewan-hewan hutan. Seekor rusa kecil bernama Lira selalu berada di sisinya, seperti saudara yang melindungi.
Harimau besar yang bernama Jata, meski terlihat menakutkan, sering membiarkan Arga tidur di perutnya yang hangat. Namun, persahabatan yang paling unik adalah dengan seekor ular hijau kecil yang selalu melilit di lengannya. Ular itu, yang diberi nama Kalin oleh Dewi Ular, adalah penjaga kecil bagi Arga. Jika ada bahaya, Kalin akan memberikan peringatan dengan mendesis pelan, mengingatkan Dewi Ular untuk melindungi anak itu. Ketika Arga mulai memahami kata-kata, Dewi Ular mengajarinya lebih banyak tentang kehidupan hutan. Ia mengajari Arga membedakan tanaman yang berguna dari yang beracun, memahami jejak hewan, dan bahkan cara mendengarkan suara air untuk menemukan sumber mata air. Suatu malam, di bawah sinar bulan, Dewi Ular membawa Arga ke puncak bukit yang tersembunyi di tengah hutan. Dari sana, mereka bisa melihat langit berbintang dengan jelas. Arga, katanya, langit ini adalah cerminan takdirmu. Seperti bintang-bintang, kau akan bersinar, membawa cahaya ke tempat yang gelap. Tapi kau harus ingat, cahaya yang terlalu terang juga bisa membakar. Arga memandang bintang-bintang dengan mata penuh keingintahuan. Ia tidak mengerti sepenuhnya kata-kata itu, tetapi ia tahu bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Pada usia 5 tahun, Dewi Ular memutuskan bahwa Arga sudah siap untuk menghadapi ujian kecil yang akan membentuk karakternya. Ia meminta Arga untuk mengikuti seekor rusa tua yang sedang terluka dan membawanya ke sumber air penyembuhan di dalam hutan. "Dengarkan alam, Arga," ujar Dewi Ular. "Ia akan membimbingmu jika kau percaya." Meski awalnya ragu, Arga mengikuti arahan Dewi Ular. Perjalanan itu penuh tantangan. Ia harus melewati jalan setapak yang dipenuhi akar pohon licin dan menghindari hewan-hewan buas yang mengintai. Namun, dengan keberanian dan kepandaiannya, Arga berhasil menemukan sumber air yang dimaksud. Ia membasuh luka rusa tua itu, dan seketika hewan tersebut sembuh dan berlari kembali ke dalam hutan. Ketika Arga kembali, Dewi Ular menyambutnya dengan bangga. "Kau telah membuktikan bahwa hatimu murni, Arga. Ingatlah, bukan kekuatan yang membuatmu istimewa, tetapi kasih dan keberanianmu." Pada malam berikutnya, Arga mulai bermimpi melihat seorang wanita yang menangis berjalan di hutan yang sama saat ia ditemukan. Wanita itu tampak familiar, meski ia tidak tahu siapa. Ketika ia terbangun, ia bertanya kepada Dewi Ular, "Apakah aku punya ibu, Dewi? Siapa dia?" Dewi Ular terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ya, kau punya ibu, Arga. Ia adalah wanita yang kuat, meski keadaan membuatnya lemah. Suatu hari kau akan mengerti mengapa ia meninggalkanmu. Tapi sekarang tugasmu adalah belajar dan tumbuh. Dunia luar menunggumu, tapi kau belum siap." Singkat cerita, seekor burung elang besar, Raka, mendatangi mereka dengan gelisah. Ia mengeluarkan suara nyaring, memberitahu bahwa ada manusia yang mendekati tepi hutan larangan. Dewi Ular tampak khawatir. "Ini terlalu cepat," gumamnya. Ia berbalik pada Arga. "Manusia jarang mendekati hutan ini. Jika mereka datang, itu artinya ada sesuatu yang mereka cari. Kau harus berhati-hati, Arga." Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Pikirannya terusik oleh cerita tentang ibunya dan manusia yang mendekati hutan. Rasa ingin tahu yang selama ini ia pendam semakin besar. "Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana?" bisiknya pada dirinya sendiri. "Dan mengapa aku merasa harus melihatnya sendiri?" Meski Dewi Ular telah memberinya peringatan, Arga tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang akan menghubungkannya dengan dunia yang selama ini ia bayangkan. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masa lalunya dan mungkin takdirnya di masa depan. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, ia memandang ke arah tepi hutan, tempat dunia manusia menunggu. Keesokan paginya, Arga memutuskan untuk pergi ke tepi hutan. Tempat manusia dilaporkan muncul oleh Raka. Meski Dewi Ular melarangnya untuk terlalu dekat dengan dunia luar, rasa ingin tahu yang membara tak bisa ia abaikan. Saat sampai di sana, Arga melihat jejak kaki manusia di tanah yang basah. Jejak itu menuju arah hutan yang lebih dalam. Mengapa mereka masuk sejauh ini? Pikirnya. Ia berjongkok, memeriksa jejak itu dengan teliti, sesuatu yang diajarkan Dewi Ular kepadanya. "Arga!" Sebuah suara lembut tapi tegas terdengar di belakangnya. Ia berbalik dan mendapati Dewi Ular berdiri dengan wujud manusianya. Wajahnya serius. "Kau tak boleh mendekati mereka. Manusia bisa berbahaya." "Tapi aku harus tahu, Dewi," jawab Arga. "Jika aku berasal dari dunia mereka, aku harus mengerti siapa mereka."
Dewi Ular menghela napas, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan membimbingmu. Tapi ingat, kau tidak boleh menampakkan diri, amati dari kejauhan. Mereka berdua bergerak menuju tepi hutan. Dari balik semak-semak, Arga melihat sekelompok manusia, 4 pria dewasa yang membawa senjata tajam. Mereka tampak mencari sesuatu, memeriksa setiap sudut dengan hati-hati. Seseorang pasti telah memberitahu mereka tentang hutan ini, gumam Dewi Ular. Mereka datang untuk sesuatu yang lebih dari sekadar kayu atau berburu. Arga mengamati dengan rasa penasaran, sekaligus bingung. Kenapa mereka terlihat takut tapi tetap maju? Tanyanya. Karena keserakahan, jawab Dewi Ular. Manusia seringkali mengabaikan ketakutan mereka demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah satu pria mendekati pohon besar tempat Dewi Ular sering bermeditasi. Saat pria itu mengayunkan kapaknya ke batang pohon, suara burung-burung beterbangan dan hewan-hewan hutan berlarian ketakutan. Arga, yang tak bisa menahan diri, maju beberapa langkah. "Berhenti!" serunya tanpa sadar. Keempat pria itu langsung menoleh, terkejut mendengar suara anak kecil di tempat yang seharusnya tak berpenghuni. Dewi Ular segera menarik Arga ke belakang semak-semak, menyembunyikannya. "Kau melanggar janji, Arga," bisik Dewi Ular dengan nada tajam. "Mereka tak boleh melihatmu." Namun, salah satu pria itu berkata, "Itu suara anak kecil. Bagaimana mungkin ada anak di sini?" Mereka mulai mendekati arah suara. Dewi Ular segera berubah wujud menjadi ular raksasa, melilit pohon besar untuk menakut-nakuti para pria. Melihat makhluk itu, keempatnya ketakutan dan segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Setelah memastikan mereka pergi, Dewi Ular kembali ke wujud manusia dan memandang Arga dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Ini bukan hanya soal mereka menemukan hutan ini, Arga," katanya. "Mereka mungkin akan kembali, membawa lebih banyak orang. Kau harus siap. Waktumu untuk pergi ke dunia mereka mungkin akan tiba lebih cepat dari yang kita kira." Arga terdiam, memahami beratnya situasi. Ia sadar bahwa pilihannya tadi telah mengubah segalanya. Dunia luar mulai menyadari keberadaan hutan, dan itu berarti rahasia yang selama ini melindunginya mungkin tak akan bertahan lama. Dalam hatinya, Arga tahu bahwa petualangan sebenarnya baru saja dimulai.